seorang pemuda dan bidadari bermata jeli. Hisam bin Yahya al-Kinani berkata, kami berperang melawan bangsa Romawi pada tahun 38 Hijriah yang dipimpin oleh Maslamah bin Abdul Malik. Dalam pertempuran itu, ada di antara kami seorang laki-laki yang bernama Sa'id bin Harits yang terkenal banyak beribadah, berpuasa di siang hari, dan sholat di malam hari. Saya melihat orang itu adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, baik siang maupun malam hari. Jika dia tidak sedang melakukan sholat, atau ketika kami berjalan-jalan bersama, saya lihat dia tidak pernah lepas dari berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Pada suatu malam, ketika kami melakukan pergantian jaga, atau saat mengepung benteng Romawi, sungguh saat itu kami dibuat bingung olehnya. Saat itu saya katakan kepadanya, tidurlah sebentar, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi pada musuh jika terjadi sesuatu, agar nantinya kamu dalam keadaan siaga. Lalu dia pun tertidur di sebelah tenda, sedangkan aku berdiri di tempatku untuk berjaga. Di saat itu, aku mendengar Sa'id berbicara dan tertawa, lalu mengulurkan tangan kanannya, seolah-olah mengambil sesuatu, kemudian mengembalikan tangannya sambil tertawa. Kemudian ia berkata, semalam. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba ia melompat dari tidurnya dan terbangun, dan bergegaslah dia bertahlil, bertakbir, dan bertahmid. Kemudian aku bertanya kepadanya, bagus sekali wahai Abul Walid, atau panggilan Sa'id. Sungguh, saya telah melihat keanehan pada malam ini. Ceritakanlah, apa yang kau lihat dalam tidurmu? Kemudian dia berkata, aku melihat ada dua orang yang belum pernah aku lihat kesempurnaan sebelumnya pada selain diri mereka berdua. Mereka berkata kepadaku, wahai Sa'id, berbahagialah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu, memberkati usahamu, menerima amalanmu, dan mengabulkan doamu. Pergilah bersama kami, agar kami menunjukkan kepadamu kenikmatan-kenikmatan, apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Kemudian tak henti-hentinya Sa'id menceritakan apa-apa yang dilihatnya, mulai dari istana-istana, para bidadari, hingga tempat tidur yang ada di atasnya. Ada seorang bidadari yang tubuhnya bagaikan mutiara yang tersimpan di dalamnya. Bidadari itu berkata kepadanya, sudah lama kami menunggu kehadiranmu. Lalu aku berkata kepadanya, di mana aku? Dia menjawab, di surga ma'wa. Aku bertanya lagi, siapa kamu? Dia menjawab, aku adalah istrimu untuk selamanya. Sa'id melanjutkan ceritanya. Kemudian aku ulurkan tanganku untuk menyentuhnya. Akan tetapi dia menolak dengan lembut sambil berkata, untuk saat ini jangan dulu, karena engkau akan kembali ke dunia. Aku berkata kepadanya, aku tidak mau kembali. Lalu dia berkata, hal itu adalah keharusan. Kamu akan tinggal di sana selama 3 hari. Lalu kamu akan berbuka puasa bersama kami pada malam ketiga, insya Allah. Lalu aku berkata, semalam. Dia menjawab, hal itu adalah sebuah kepastian. Kemudian aku bangkit dari hadapannya, dan aku melompat karena dia berdiri, dan saya pun terbangun. Hisham berkata, bersyukurlah kepada Allah, wahai saudaraku, karena dia telah memperlihatkan pahala dari amalmu. Lalu dia berkata, apakah ada orang lain yang bermimpi seperti mimpiku itu? Aku menjawab, tidak ada. Dia berkata, dengan nama Allah, aku meminta kepadamu untuk merahasiakan hal ini selama aku masih hidup. Kemudian aku katakan kepadanya, baiklah. Lalu Sa'id keluar di siang hari untuk berperang sambil berpuasa, dan di malam hari ia melakukan sholat malam sambil menangis. Sampai tiba saatnya, dan sampailah malam ketiga,
dia masih saja berperang melawan musuh. Dia membabat musuh-musuhnya tanpa sekalipun terluka. Sedangkan saya mengawasinya dari kejauhan karena saya tidak mampu mendekatinya. Sampai pada saat matahari menjelang terbenam, seorang laki-laki melemparkan anak panah dari atas benteng dan tepat mengenai tenggorokannya. Kemudian dia jatuh tersungkur. Lalu dengan segera aku mendekati dia dan berkata kepadanya, "Selamat atas buka puasamu. Selamat atas buka malammu. Seandainya aku bisa bersamamu, seandainya." Lalu ia menggigit bibir bawahnya sambil memberi isyarat kepadaku dengan tersenyum. Seolah-olah dia berharap, rahasiakanlah ceritaku itu hingga aku meninggal. Kemudian dari bibirnya keluar kata-kata, "Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami." Maka demi Allah, dia tidak berucap kata-kata selain itu sampai dia meninggal. Kemudian saya berteriak dengan suaraku yang paling keras, "Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian semua melakukan amalan untuk hal seperti ini." Dan aku ceritakan tentang kejadian tersebut, dan orang-orang membicarakan tentang kisah itu. Dan mereka satu sama lain saling memberikan teguran dan nasihat. Lalu pada pagi harinya mereka bergegas menuju benteng dengan niat yang tulus dan dengan hati yang penuh kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum berlalunya waktu duha, benteng sudah bisa dikuasai berkat seorang laki-laki soleh itu, yaitu Sa'id bin Harits. Abdul Wahid bin Zaid berkata, "Ketika kami sedang duduk-duduk di majelis kami, aku pun sudah siap dengan pakaian perangku, karena ada komando untuk bersiap sejak Senin pagi. Kemudian saja, ada seorang laki-laki membacakan ayat yang artinya, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan memberi surga." Quran Surah At-Taubah ayat 111. Aku menyambut, "Ya kekasihku." Lelaki itu berkata, "Aku bersaksi kepadamu wahai Abdul Wahid, sesungguhnya aku telah menjual jiwa dan hartaku dengan harapan aku memperoleh surga." Aku menjawab, "Sesungguhnya ketajaman pedang itu melebihi segala-galanya, dan engkau sajalah orang yang aku sukai. Aku khawatir manakala engkau tidak mampu bersabar dan tidak mendapatkan keuntungan dari perdagangan ini." Kemudian laki-laki itu berkata, "Wahai Abdul Wahid, aku telah berjual beli kepada Allah dengan harapan mendapatkan surga. Mana mungkin jual beli yang aku persaksikan kepadamu itu akan melemah?" Dia berkata, "Nampaknya aku memprihatinkan kemampuan kami semua. Kalau orang kesayanganku saja mampu berbuat, apakah kami tidak?" Kemudian laki-laki itu menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah, kecuali seekor kuda, senjata, dan sekedar bekal untuk perang. Ketika kami telah berada di medan peperangan, dialah laki-laki pertama kali yang tiba di tempat tersebut. Dia berkata, "Assalamualaikum, wahai Abdul Wahid." Kemudian aku menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Alangkah beruntungnya perniagaan ini. Kemudian kami berangkat menuju medan perang. Lelaki tersebut senantiasa berpuasa di siang hari dan melakukan qiyamul lail pada malam harinya, melayani kami dan mengembalakan hewan ternak kami, serta menjaga kami ketika kami tidur, sampai kami tiba di wilayah Romawi. Ketika kami sedang duduk-duduk pada suatu hari, tiba-tiba dia datang sambil berkata, "Betapa rindunya aku kepada bidadari bermata jeli." Kawan-kawanku berkata, "Sepertinya laki-laki itu sudah mulai linglung." Dia mendekati kami lalu berkata, "Wahai Abdul Wahid, aku sudah tidak sabar lagi. Aku sangat rindu pada bidadari bermata jeli." Aku bertanya, "Wahai saudaraku, siapa yang kamu maksud dengan bidadari bermata jeli itu?" Laki-laki itu pun menjawab, "Ketika itu, aku sedang tidur. Tiba-tiba aku bermimpi ada seorang datang menemuiku. Kemudian dia berkata, 'Pergilah kamu menemui bidadari bermata jeli.'
seseorang dalam mimpiku itu mendorongku untuk menuju sebuah taman di pinggir sebuah sungai yang berair jernih. Di taman itu, ada beberapa pelayan cantik memakai perhiasan sangat indah, sampai-sampai aku tidak mampu mengungkapkan keindahannya. Ketika para pelayan cantik itu melihatku, mereka memberi kabar gembira sambil berkata, "Demi Allah, suami bidadari bermata jeli itu telah tiba." Kemudian aku berkata, "Assalamualaikum. Apakah di antara kalian ada bidadari yang bermata jeli?" Pelayan cantik itu menjawab, "Tidak, kami sekedar pelayan dan pembantu bidadari bermata jeli. Silahkan terus." Aku pun meneruskan maju mengikuti perintahnya. Kemudian aku tiba di sebuah sungai yang mengalir air susu, tidak berubah warnanya dan rasanya. Berada di sebuah taman dengan berbagai perhiasan, di dalamnya juga terdapat pelayan bidadari cantik dengan mengenakan berbagai perhiasan. Begitu aku melihat mereka, aku pun terpesona. Ketika mereka melihatku, mereka memberi kabar gembira dan berkata kepadaku, "Demi Allah, telah datang suami bidadari bermata jeli." Aku bertanya, "Assalamualaikum. Apakah di antara kalian ada bidadari bermata jeli?" Mereka menjawab, "Waalaikumsalam wahai waliullah. Kami ini sekedar budak dan pelayan bidadari bermata jeli. Silakan terus." Aku pun meneruskan maju. Ternyata aku berada di sebuah sungai Khamr, berada di pinggir lembah. Di sana terdapat bidadari-bidadari yang sangat cantik, yang membuat aku lupa dengan kecantikan bidadari yang telah aku lewati sebelumnya. Aku berkata, "Assalamualaikum. Apakah di antara kalian ada bidadari bermata jeli?" Mereka menjawab, "Tidak, kami sekedar pembantu dan pelayan bidadari bermata jeli. Silakan maju ke depan." Aku berjalan maju. Aku tiba di sebuah sungai yang mengalirkan madu asli, di sebuah taman dengan bidadari-bidadari yang sangat cantik, berkilauan wajahnya dan sangat jelita, membuat aku lupa dengan kecantikan para bidadari sebelumnya yang telah aku lewati. Aku bertanya, "Assalamualaikum. Apakah di antara kalian ada bidadari bermata jeli?" Mereka menjawab, "Wahai Waliur Rahman, kami ini pembantu dan pelayan bidadari bermata jeli. Silahkan maju lagi." Aku berjalan maju mengikuti perintahnya. Kemudian aku tiba di sebuah tenda terbuat dari mutiara yang dilubangi. Di depan tenda terdapat seorang bidadari cantik dengan memakai pakaian dan perhiasan yang aku sendiri tidak mampu mengungkapkan keindahannya. Begitu bidadari itu melihatku, dia memberi kabar gembira kepadaku dan memanggil dari arah tenda, "Wahai bidadari bermata jeli, suamimu datang." Kemudian aku mendekati kemah tersebut lalu masuk. Aku mendapati bidadari itu duduk di atas ranjang yang terbuat dari emas, bertahta intan dan berlian. Begitu aku melihatnya, aku terpesona. Sementara itu dia menyambutku dengan berkata, "Selamat datang Waliur Rahman. Telah hampir tiba waktu kita untuk bertemu." Aku pun maju untuk memeluknya. Tiba-tiba ia berkata, "Sebentar, belum saatnya engkau memelukku, karena dalam tubuhmu masih ada ruh kehidupan. Tenanglah, engkau akan berbuka puasa bersamaku di kediamanku, insya Allah." Seketika itu aku bangun dari tidurku, wahai Abdul Wahid. Kini, aku sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan bidadari bermata jeli itu. Abdul Wahid menuturkan, "Belum lagi pembicaraan kami atau cerita tentang mimpi selesai, kami mendengar pasukan musuh telah menyerang kami. Maka kami pun bergegas untuk mengangkat senjata. Begitu pula lelaki itu. Setelah peperangan berakhir, kami menghitung jumlah para korban. Kami menemukan 9 orang musuh tewas dibunuh oleh lelaki itu. Dan ia adalah orang ke-10 yang terbunuh. Ketika aku melintas di dekat jenazahnya, aku melihat tubuhnya berlumuran darah, sementara bibirnya tersenyum
yang mengantarkan pada akhir hidupnya. Semoga kisah ini bermanfaat